keuntungannya tentu saja karena kita memperoleh hak siar penuh, semua iklan yang masuk menjadi hak kita. Cuman ya kita harus mencari sendiri pemasang iklannya dan menanggung kerugian secara total jika program kita atau iklannya tak memenuhi kuota atau tak memenuhi target seperti yang kita inginkan. Oke, dari bentuk kerjasama tinggal dipilih mana yang menguntungkan kita, peluangnya, dan sebagainya. Oke, kemudian ini standar penyiaran TV di Indonesia masih analog, belum digital, meskipun sempat juga pemerintah mengharuskan digital gitu tahun 2000 berapa itu 16 apa 14, tapi kenyataannya belum bisa dilakukan gitu. Nah, ini ada standar format video yang harus dipenuhi oleh production house ketika mengirimkan videonya. Ini secara sekilas ada ada 3. NTSC atau National Television Standard Committee ini dilakukan atau digunakan oleh televisi di Amerika Serikat, Amerika Selatan, Filipina, Taiwan, Jepang, Belanda, Korsel, dan lain-lain. Nah, kita di Indonesia ini menggunakan sistem PAL atau Pace Alternating by Line. Ini digunakan di Indonesia hampir semua negara Eropa dan Cina gitu. Nah, kalau kita kemudian membuat video dengan menggunakan sistem NTSC, itu otomatis ditolak oleh stasiun TV karena nggak sesuai gitu, nggak bakal bisa diputar kira-kira gitu. Kenapa? Ini gambaran sederhananya gini, dalam format PAL itu dalam setiap 1 detik rekaman video terdiri dari 25 frame gambar atau frame foto, sedangkan dengan NTSC itu lebih besar, dari satu durasi 1 menit isinya 30 frame gitu. Nah, ini udah beda. Kemudian yang terakhir yang sequential Collier memoir gitu. Ini digunakan dalam sistem analog di beberapa negara Eropa Timur, Prancis, Luxembourg, Vietnam, dan Kamboja juga menggunakan. Oke. Kemudian kita bicara tentang ini, indikator kelangsungan program, rating dan share. Saya akan jelaskan sekilas saja, nanti akan dijelaskan lebih detail pada materi tersendiri gitu. Oke, indikator kelangsungan program TV, kita sering mendengar rating atau share. Ini di Indonesia dilakukan oleh lembaga survei namanya AGB Nielsen gitu. Dulu tahun 1997-an gitu. Nah, ini atau banyak proses rating sharing ini dilakukan saban minggu. Tapi sekarang setiap hari kita bisa melihat rating dan share-nya gitu. Kemudian rating itu apa sih gitu? Rating adalah jumlah penonton televisi di Indonesia dibagi populasi penduduk. Nah, kali 100% itu hasilnya. Sedangkan share ini jumlah pemirsa pada channel tertentu. Penonton pada program itu dibagi total penonton televisi dikali 100%. Nah, itu share gitu. Nah, rating atau program TV yang perform adalah program TV yang share-nya di atas share rata-rata stasiun TV. Kalau kita share-nya di bawah rata-rata stasiun TV, artinya kita membebani stasiun TV itu. Otomatis kalau itu tidak diperbaiki, kita pasti akan dipotong atau di-cut atau tidak diperpanjang programnya gitu. Oke, kemudian dalam menjalankan atau memproduksi sebuah program televisi, kita terkait dengan hukum dan etika penyiaran. Ada lembaganya yang mengontrol itu, namanya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. KPI ini menjadi wasit, menjadi juri. Mereka kalau melihat, mengontrol kalau ada yang melanggar, dikasih SP 1, 2, 3, kemudian penghentian tayang sementara, atau kalau masih terus melanggar, penghentian selamanya gitu.
Ini hukum atau etikanya, ini ada Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, silakan kalian googling, baca sendiri. Kemudian juga ada pedoman perilaku penyiaran dan standar